Oke, Jamak-Jamak people, kembali di PNP, Passion and Pride Jamak-Jamak TV. Kali ini saya mau ngajak kalian untuk ngobrol bareng dengan sosok seorang bikers yang menjadi inspirasi bagi para bikers ada di Pulau Lombok dan juga ada di seluruh Indonesia ya. Sosok beliau yang sangat unik. Kalau saya mengatakan sosoknya beliau ini lebih tepat kepada seorang seniman otomotif. Beliau adalah Om Mayung 6415. Sosok Om Mayung bagi para biker khususnya yang ada di Lombok maupun di biker seluruh Indonesia pasti sudah tidak asing lagi nih dengan Om Mayung ya. Beliau adalah pendiri dari RSC Rinjani Scooter Club, juga pendiri dari Green Army Independent Scooter ya. Sosok beliau ini sangat kreatif, ide-idenya itu sangat super gila, bahkan bagi sebagian orang mungkin mengatakan ide-idenya beliau ini adalah ide-ide yang sakit ya. Mulai dari membangun motor-motor custom, Vespa custom, motor-motor minion, bahkan terakhir adalah membangun sebuah sepeda yang diberikan khusus sebagai hadiah untuk Presiden Jokowi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Mayung. Om Mayung, apa kabar Om? Sip. Baik, sehat. Sehat Om ya? Aman. Iya, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Om di masa pandemi Om? Kesibukannya? Sekarang ini pandemi ini kan di rumah saja. Begitu di rumah saja ada timbul ide-ide sakit lagi. Sekarang lagi buat motor-motor kecil dari yang anak monyet sampai monyet sampai omnya monyet. Sampai omnya monyet ya. Jadi ya itulah kita ngambil positifnya lah. Covid ini kenapa kita di rumah, ya minimal ada sesuatu lah yang kita buat selama Covid ini lah, supaya inspirasi, supaya otak kita itu tidak kaku, tidak beku lah. Ya kita buat ya ini kayak gini lah. Serius ya, untuk beli rokok ke depan bolak-balik ya. Awalnya kan kayak begitu, tapi begitu orang lihat, gila nih. Terima kasih lah dia bilang gila. Jangan gila beneran. Ada hasilnya. Covid ada hasilnya ternyata. Iya. Tidak bisa untuk seorang Om Mayung memang pasti tidak bisa diam ya Om. Ya, supaya ada kehidupan baru, ada cerita baru yang kita buat di dalam hidup kita. Yang penting itu positif lah, janganlah negatif. Positif dulu ya. Ya inilah salah satu bukti pikiran kita lagi positif ya kayak begini. Ya. Om, awalnya Om Mayung mencintai dunia otomotif itu ceritanya gimana Om? Sebenarnya sederhana sebenarnya. Dulu waktu saya masih di Senggigi, saya ingin punya kendaraan yang murah, meriah, gampang diperbaiki, terus gampang kita kalau saya kan karena suka bergaul, gimana caranya untuk membuka pembicaraan ke orang itu ya, dengan salah satu caranya harus kita punya sesuatu yang unik. Ya. Iya, awalnya itu jatuh cinta karena Vespa itu gitu, dia sederhana, tampaknya nggak neko-neko, santai. Begitu gampangnya kita bersosialisasi sama orang, akhirnya saya begitu gampangnya dapat kerjaan, dapat saudara, diterima di manapun kalangan dari kecil sampai orang tua, itu gampang ya. Selama kita punya pikiran normal, maksudnya normal itu tidak punya kepentingan lah. Ya, saya mau kenal dulu, saya harus nggak usah. Apapun ceritanya dalam hidup kita itu, selama tidak punya kepentingan, maju tak gentar. Yap. Berarti dari sesederhana itu membangun kecintaan kepada sosok motor Vespa gitu nih. Ya, sampai akhirnya Vespa, mendirikan klub itu ya. Ya, buat klub namanya RSC. Setelah RSC
saya pribadi karena saking banyaknya orang kan, saya gimana sih caranya saya ngelola orang perusahaannya susah, Iya. yang mendapatkan duit, Ya, apalagi ya, ini yang ya. membuang duit lah kasarnya. Betul, mereka bermain Di sana. Hmm. Nah, gimana caranya untuk mempererat lagi? Saya pikir, kita harus buat divisi. Divisi itu ya semacam ada komunitas lagi di dalam satu klub besar, tapi tetap satu bendera. Ya. Tapi akhirnya mungkin sebagian orang otaknya yang belum nyampe atau gimana, saya kurang paham. Akhirnya sudah pro dan kontra. Akhirnya saya buat sendiri namanya Green Army. Belum ada guys, belum ada 6415, butuh proses waktu. Ya. Baru Green Army. Green Army Independent Scooter. 6415 itu butuh proses panjang. Saya nggak di sana dah, saya menikmati dan saya akhirnya tahu, begini ya akhirnya. Dan perjalanan Om sebagai seorang bikers nih Om, ya apa namanya yang tercatat di memori kita gitu lah. Om Mayung ini adalah apa namanya bikers pertama asal Pulau Lombok nih, yang mencapai titik 0 km Aceh ya Om ya. Ya itu semua perjalanan itu karena awalnya dari kesederhanaan. Gimana sih caranya saya pengen nih ke Jakarta nih. Tapi gimana katanya orang-orang di Jakarta lah, orang-orang Sumatera, kalau orang cuek-cuek yang nggak peduli lah, gimana sih sederhana sebenarnya. Saya pengen lah ketemu itu. Nah, dengan caranya naik Vespa itu, bawa Vespa. Makanya selalu dulu setiap ada event di Jakarta itu saya selalu bawa motor yang terpanjang lah, ekstrim di zaman itu. Saat itu gitu. Padahal saya nggak pernah pengen, saya mau terkenal, apain terkenal. Orang kita bukan aktor, kita bukan bintang film. Sederhana, saya kepingin ketemu saudara-saudara. Gimana sih Indonesia ini sebenarnya begitu. Indonesia ini kan luar biasa luasnya. Ternyata dengan berkendara itu jadi biker lah. Kita tahu Indonesia itu ternyata besar. Mungkin tanpa saya ngerti Indonesia, paling tahunya Bali udah selesai. Ya benar. Saya juga Om, karena di motor bisa tahu daerah tempat-tempat wisata bagus yang ada di Lombok maupun ada di luar Lombok. Kita bisa bercerita. Itu sedikit tidak sebenarnya kita wakil dari masyarakat Lombok, mewakili untuk bercerita tentang Lombok. Gimana sih Lombok itu? Apa sih Senggigi itu? Putih itu kayak gimana sih? Minimal seperti itu. Akhirnya bisa mempromosikan daerah kita juga. Itu jelas pasti itu terpromosi. Dan kita tidak pernah minta balasan dari dari Pemda lah, provinsi apa, kita nggak ngerti itu lah, nggak usah ngerti lah, ruwet kalau kita ngerti itu, karena kita bukan bidangnya. Tidak bidangnya di sini Om ya. Sederhana, pengen tahu gimana sih keanekaragaman Indonesia ini. Ternyata itu kekayaan budaya kita. Budaya kita luar biasa. Dan di Aceh Om dapat penghargaan langsung dari Wali Kota Sabang. Kalau itu mungkin karena itulah tadi saya bilang semuanya jadi orang yang pertama nyampe di Sabang pakai motor. Itu kebetulan motornya tahun 61. Sampai hari ini belum ada yang ke 0 km yang pakai 61. Mungkin teman-teman yang nonton ini atau yang kasih masukan lah, siapa sih ada orang, maksudnya kenapa kita harus, saya membuat nih supaya teman-teman termotivasi. Begitu caranya kita mencintai sebuah motor butut tahun 61, 6 speed, 3 speed. 3 speed. Kok 6 speed? 3 speed, tik. Nyampe 0 km. Gila memang itu. Tapi saya nggak habis pikir, mungkin waktu itu saya tidak sadar gitu. Nah, kebetulan saya bawa sumbangan waktu tsunami kan, 2005, bulan setelah tsunami saya berangkat karena niat saya harus bawa sumbangan saya ke 0 km. Pakai motor tapi. Om, yang memotivasi nih. Tadi Om banyak berbicara tentang sebuah keinginan gitu, atau ada motivasi tersendiri enggak Om yang membuat Om itu kan selalu tampil nyeleneh bahwa Om harus jadi orang yang pertama memberikan hadiah sepeda buat presiden gitu kan, orang pertama yang melahirkan ide untuk
menenggelamkan Vespa untuk pemeliharaan terumbu karang di Gili Trawangan. Ide-ide seperti itu sebenarnya apa yang membuat Om selalu melahirkan sebuah ide ini? Motivasi sederhananya Pak? Sebenarnya kembali lagi ke sederhana itu. Kan awalnya dari pikiran kita kesederhanaan. Gimana sih kita membuat sesuatu itu? Kita ini bukan siapa-siapa, tapi minimal kita membuat sesuatu itu supaya dikenang lah sama. Kalau mau jadi pahlawan di hari seperti ini, mimpi gitu. Apa sih yang kamu bisa kasih anggap ke anak cucu kita, ke generasi-generasi yang lain, supaya punya cerita positif gitu loh. Minimal dia berusaha untuk membuat cerita positif, yaitu sederhana. Gimana kita membuat, yaitu salah satunya nyemplungin Vespa di dasar laut itu. Apa nggak ada artinya sebenarnya, tapi kan kita punya dampak yang kita buat dari terumbu karang itu luar biasa. Kita nggak dapat dampak yang mungkin berapa regenerasi selanjutnya itu akan kata ada orangnya. Nggak usah kita berharap kepingin dikenang, nggak usah, biarkan aja sejarah yang menentukan itu, sejarah yang mencatat itu. Akan mencatat itu. Satu lagi, kenapa harus ngasih seorang Jokowi sepeda? Itu sekedar angan-angan intermezzo lah. Saat itu saya kebetulan lagi buat sepeda yang katanya orang-orang sepeda lipat sejenis Brompton itu buat orang jadi gengsi karena harganya saya mahal. Keren lah, oke, boleh lah. Itu buatannya siapa barangkali. Saya ingin membuat satu sepeda yang orang lain belum pakai lah, tapi itu bukan sepeda lipat. Tapi cara bawanya sepeda itu kayak dilipat. Sepraktis sepeda lipat. Tanpa dilipat. Tanpa dilipat sudah praktis. Sudah praktis. Yang kebetulan saat itu Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, juga memberi sepeda ke rakyat. Nah, saya ngerasa sebagai warga negara, sebagai rakyat, kenapa sih saya nggak ngasih Jokowi sepeda yang orang belum pakai? Nah, dan ternyata kita nggak bisa memberi karena itu gratifikasi kan. Akhirnya sepeda itu terbayar gitu. Padahal saya nggak pernah memikirkan saya harus dapat duit, saya harus dapat kerjaan, saya harus dapat proyek, nggak ada dari itu. Karena itu kembali lagi sederhana. Karena saya tidak punya kepentingan. Kasih foto pulang, selesai. Kalau mau dibeli enggak, saya nggak jual, Pak. Tapi karena itu untuk menghindari gratifikasi itu dibayar Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, teman-teman yang sudah bisa membantu saya supaya bisa ketemu Pak Jokowi, luar biasa. Tapi pasti penuh perjuangan Om ya untuk bisa nyampe istana. Wih, luar biasa itu perjuangannya. Tapi semua saya digampangkan, tidak seberat yang saya pikirkan. Padahal saya itu hayalan sebenarnya. Awalnya dari sebuah hayalan, sebuah mimpi. Tapi itu satu mimpi yang menjadi kenyataan. Karena hanya orang-orang tertentu yang imannya kuat yang bisa nyampe istana itu. Imannya harus kuat ya? Iya, kuat harus imannya itu. Itu sepeda inisialnya itu 3 angka itu Om ya? 777 ya? Iya, 4 angka. Dan itu dapat angka itu luar biasa juga, bukan dari mimpi, bukan dari apa-apa. Karena saya ngelihat tanggal dan saya didukung sama keluarga di rumah, sama istri, sama anak. Itu saya begitu ngelihat tanggal, kok ini kebetulan ini tanggal saya berangkatnya tanggal berapa, tanggal 2 waktu itu, karena pakai Legundi kan saya turun Surabaya. Saya harus tibanya tanggal 7. Nah, di angka 7 pertama itu saya sangkut pautkan dengan keadaan. Saya harus ketemu jam 7 pagi. Tanggal 7 bulan 7 bulan Juli. Presiden ke-7 dan presiden itu benar. Dan terjadi ya? Dan terjadi. Mimpi. Ini mimpi. Padahal kita harus mimpi dulu. Itu makanya saya bilang ini luar biasa. Tuhan ngasih saya kemudahan yang luar biasa, gampang sekali. Orang mau ketemu seorang Jokowi, Presiden Negara Republik Indonesia. Mungkin seorang Kapolda, seorang gubernur sekalipun mau ketemu Jokowi itu butuh susah minta ampun itu.
Dan itu sudah saya buktikan. Maaf teman-teman, terima kasih sekali lagi karena saya sudah begitu gampangnya ketemu presiden, luar biasa. Terima kasih Mas Itu Gibran. sepedanya itu namanya tetap Gais. Ya kebetulan sepedanya saya itu semuanya kembali lagi itu serba kebetulan karena berangkat dari kesederhanaan. Ya. Akhirnya nama sepeda itu saya dari Gais Green Army Independent Scooter. Ya. Terus nama sepedanya kebetulan juga dapat Gais namanya 6415. Apa 6415. itu? Green Army Independent Sepeda. Karena sepedanya warnanya hijau. Iya. Itu kan kebetulan nggak pernah saya buat, nggak pernah saya harus mimpi seperti itu. Nggak pernah. Dan ketemu sama Pas Pampres yang angkatan yang minta bawa sepedanya harusnya bernuansa army gimana? Oh ya, itu lucu itu sebenarnya. Sampai di sana dia nanya, kamu ngomong ngasih sepeda itu kalau bisa yang army ini kayak kita ini army semua nih. Oh siapa ini kebetulan warna sepedanya sudah army juga namanya 6415. Nah, itu lucu kejadian. Nggak bisa saya lupa. Sepeda. Dan begitu saya buka bungkus sepeda itu, ini Pak 6412 apa ini? Green Army Independence sepeda. Ini keren. Saya lihat dan merinding, seneng ya di sana itu campur aduk. Yang berperan pada saat itu, ya kita sangat tahu ya bahwa untuk menghadap seorang presiden itu tentunya kita harus selain birokrasinya berlapis-lapis seperti itu, kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal beliau juga sebagai seorang presiden gitu kan. Orang-orang yang membantu Om di situ sebenarnya semua teman-teman anak motor Indonesia Barat ini banyak membantu saya dan saya juga sebenarnya takut memberatkan teman-teman. Saya percaya teman-teman motor apalagi Vespa itu luar biasa Indonesia. Persaudaraan kita ini luar biasa. Maka itulah akhirnya didengarlah gaung-gaung itu ke telinganya Mas Gibran. Oh akhirnya sampai ke Mas Gibran. Saya nggak kenal dengan Mas Gibran. Mas Gibran nanti tetap saya akan ke tempatnya Mas Gibran sebagai mau ucapkan terima kasih langsung karena beliau kan sibuk gitu. Itu cerita akhirnya Mas Gibran respon luar biasa. Ada orang anak motor dari Lombok pula bawa motor, naikkan sepeda di motornya mau ketemu presiden, gila sebenarnya. Saya banyak terima kasih sama Mas Gibran. Jadi karena Mas Gibran aja deh saya bisa ketemu. Sampai hari ini saya belum ketemu Mas Gibran. Makasih Mas Gibran. Ya bisa disampaikan di Jamak-Jamak TV untuk semoga Mas Gibran bisa menyaksikan tayangan ini. Akhirnya bisa ketemu Jokowi dan inilah dia sepedanya ya, ada di depannya Om Mayung nih. Nanti kita akan minta Om Mayung untuk test drive sepedanya ya. Saya tadi coba pakai belum bisa karena setup tempat joknya itu harus direndahkan. Kalau ini harus bisa disesuaikan dulu ketinggiannya. Nanti kita akan minta Om Mayung untuk test drive sepeda Gaisnya ya. Selain untuk presiden Om, sepeda Gais ini Om ada kepingin untuk berikan kepada siapa lagi tokoh-tokohnya Om? Ini kalau di Lombok sih, kalau di Mataram saya pengen ngasih seorang, berarti pangkatnya Pak Iqbal itu apa ya? Jenderal. Oh jenderal. Orang jenderal Pak Iqbal mungkin itu. Nggak tahu kenapa dari dulu saya akhirnya jadi fan lah ceritanya, karena zaman dulu kan Pak Iqbal ini bagian humas nih. Saya ini orang Lombok, kok tiba-tiba Pak Iqbal ini jadi Kapolda. Kapolda ya, Nusa Tenggara Barat. Ini gimana ya cara ketemu, kan saya nggak paham lah tentang birokrasi, mau ketemu kayak gimana. Mungkin oke lah saya banyak teman, cuman kan saya nggak paham juga teman-teman saya itu maunya apa. Nah itu dah saya bilang, mungkinkah orang yang membantu saya itu tidak ada punya kepentingan? Itu deh. Gitu. Saya tetap begitu. Saya mau memberi. Ya andai pun itu mungkin saya sama seperti Pak Jokowi. Saya diberi penghargaan pengganti harga satu untuk ongkos ngerakit itu. Oke, enggak masalah sih. Saya nggak dikasih duit pun saya senang. Saya sudah bisa ketemu presiden. Betul. Itu sebuah kebanggaan luar biasa. Ini dikasih duit lagi sama presiden, nih duitnya saya ganti.
sepedanya gitu. Anggap Iya. Pak Presiden itu membeli satu karya seni saya. Iya, iya. Mungkin walaupun itu murah, nggak Iya. bisa sebutkan nama, tapi Iya. itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya sebagian kemarin duitnya itu saya kasih sumbangan ke teman saya yang sakit nggak punya duit. Anak Vespa juga. Anak Vespa juga, Saya ya. sebutkan tadi orang Vespa Iya. di Indonesia udah tahu itu. Iya. Saya kasih sebagai sekadar saya bisa membantu, hanya situ yang saya bisa bantu. Itu aja mungkin. Mungkin Bentuk Pak Iqbal, solidaritas. Pak Gubernur, katanya Pak Gubernur saya dengar ada dia mendukung buat sepeda listrik itu yang Ya, kayak sepeda listrik. motor itu lah. Kalau ini benar-benar sepeda ini. Pengen kasih gubernur juga berarti? Oh iya, ini bisa Iya. saya sulap jadi sepeda listrik. Iya. Bisa iya, saya iya. sulap jadi saya sudah punya alat-alatnya, cuman belum saya lihatkan ya nanti aja lah, suatu saat pasti Ya. akan ketemu di jalan. Berarti PR berikutnya adalah memberikan hadiah sepeda untuk Kapolda kita, Pak Iqbal. Nah, mudah-mudahan beliau sehat terus lah. Ya. Ini salah satu fun Bang Iqbal, kita tunggu nih hadiah dari Om Mayung. Ya. Kemudian juga tentunya buat Bang Zul ya, gubernur kita ya. Nah, ini sebenarnya untuk diet sih sebenarnya ini, Ya. makanya perut saya ini kan. Iya. Maaf ini. Ini sebenarnya nanti saya kasih Ya, tahu ya, caranya. ya. Ini sepeda bisa buat diet ini. Buat bisa untuk mengecilkan perut. Ya, mengecilkan perut ini sebenarnya. Iya. Oke Om. Banyak diskusi saya dengan para kreator khususnya gitu kan, teman-teman insan-insan kreatif yang ada di Lombok khususnya seperti itu. Saya pernah menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya ide itu murah. Yang mahal adalah prosesnya. Betul. Iya kan? Ya. Karena semua orang bisa melahirkan sebuah ide, tapi tidak semua orang berani dan bisa mewujudkan ide-idenya, Om. Nah, sekecil apapun karya yang Om Mayung lahirkan, katakan saja dengan Grand Army Independent Sepeda ini untuk sampai Jakarta, itu biaya pasti luar biasa, Om. Om selama ini pernah dapat dukungan dana itu dari mana, Om? Itu sebenarnya kebanyakan dari teman-teman itu dah. Dia kan ini teman-teman saya ini juga luar biasa soalnya. Apa yang saya buat, apa yang saya cetuskan di ide di kepala saya itu dia senang. Iya. Malah dia itu harusnya susah. Betul, Om. Kan? Karena gitu, Om. Banyak nih Om Mayung itu kerjanya apa ya? Nyantai, motornya banyak, mobilnya banyak, antik-antik pula gitu. Jangan-jangan pelihara tuyul gitu. Ini kalau mau peninggalan istri motor-motor juga gitu. Dan bersejarah semua loh motor-motornya, legend semua. Makanya itu kembali lagi itu semuanya serba kebetulan dia. Serba kebetulan saja ya. Dulu kan saya pernah mimpi. Ya. Ya ini lagi. Itu dengan sendirinya dia. Yang penting kembali lagi selama kita punya niat positif aja. Yes. Belajar untuk positif lah. Belajar untuk sesuatu. Semuanya harus belajar. Nggak usah sok-sokan hebat. Saya harus nggak usah. Dan berani mewujudkan itu dulu ya. Berani apapun cerita dan kita. Karena kita mau belajar, akhirnya kita punya mata uang paling berharga, jujur. Karena kita jujur sama teman-teman, saya punya kayak gini nih gimana sih? Ya. Ya ini keren nih, pasti dibantu. Pasti dibantu. Pasti. Bahkan tidak minta pun banyak yang menawarkan bantuan. Kembali itu, ini kayak begini nih. Nanti kalau ada uangnya gimana? Terserah, atur aja. Saya kan hanya punya ini, mungkin saya punya ini di hidup saya gitu. Saya nggak punya apa sih? Gitu loh. Kembali lagi seperti itu niat-niatnya sebegitu itu kan sekarang ini orang lupa ya, sama kayak pahlawan-pahlawan kita yang dulu itu dia nggak punya niat apa-apa, dia kepingin Indonesia ini merdeka, udah selesai masalahnya, dia nggak kepingin mikirin gimana tambang minyak di mana, nggak maju tak gentar hidup atau mati, udah itu aja, itu pahlawan. Makanya saya termotivasi sama pahlawan-pahlawan revolusi. Apalagi revolusi ini pahlawan-pahlawan sebelum kayak Singamangaraja kayak sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. Pangeran Diponegoro luar biasa, itu biker tuh tapi naik kuda. Keren ya. Bikers berkuda ya. Berkuda. Oke, coba Bimbo, kita akan menanyakan pertanyaan pamungkas nanti kepada Om Mayung ya. Tapi saya mau minta kopi dulu nih. Mari. Kopi dulu ya Om ya. Saya jadi lupa ya. Ini bukan alkohol nih. Ini kopi nih, kopi mantap nih. Ini kopi Lombok asli nih. Kalau asli mau ya. Ini kopi Lombok. Kopi beda itu ya coba di sini. Karena ini kopi rahasia nih. Mantap.
sosok Om Mayung ya seperti ini, garang ya, tapi juga sangat ramah untuk kita ajak ngobrol, tidak pernah mandang usia. Siapapun yang diajak ngobrol sama Om Mayung itu pasti sepakat dengan saya mengatakan bahwa Om Mayung itu sangat friendly banget kok, tipikal orangnya. Tetapi di balik sosok garangnya Om Mayung bersama teman-teman di GAIS khususnya gitu kan, ada sebuah hal unik bahwa itu salah satu klub motor yang tidak pernah berurusan sama yang namanya masalah hukum, apalagi yang menyangkut tentang narkoba. Ya, betul. Ya, bisa janganlah bermain itu. Ya. Kita prinsip mau hidup kan ada pilihannya. Kamu mau nyaman, enak, banyak duit, kan ada sekarang caranya. Kalau mau nyaman secara apa dulu? Secara aklamasi atau secara itu. Iya. Buatlah diri kamu nyaman dulu lah. Baru kita belajar buat orang lain nyaman. Yes. Udah sederhana sebenarnya. Gak usah ruwet-ruwet hidup kita. Orang kita lahir aja udah ruwet. Iya. Kenapa kita harus buat diri kita ruwet lagi? Iya. Justru udah. cari nyaman ya. Kamu cari nyaman. Gimana Iya. caranya belajarlah kamu nyari nyaman. Yes. Gimana caranya belajar? Masuk kamar sebenarnya gampang. Masuk kamar, seret. Yang penting ada kaca di kamar. Ya, ada kaca besar. Tutup pintunya, kunci, tanya sama yang di kaca itu apa jawaban nyaman itu. Sederhana, jangan nanya sama orang. Tanyalah sama sosok yang ada di kaca itu. Kamu nanya sama orang semakin banyak kamu bertanya, semakin banyak jawaban yang kamu susah terima. Yes. Paling gampang masuk kamar, lihat kaca, tanya sama kaca itu. Iya. Kamu akan tahu jawabannya. Iya benar. Saya harus berubah. Keren. Ya, saya cukup beralasan mengatakan karena beberapa kegiatan yang sering diselenggarakan oleh BNN NTB khususnya gitu, pasti sering sekali mengajak Om Mayung dan teman-teman dari GAIS ya. Dan itu adalah sebuah hal positif yang tentunya juga menjadi semangat bagi teman-teman, khususnya teman-teman bikers yang ada di Pulau Lombok ya. Selain membangun brotherhood, tentunya juga memberikan arti sosial yang lebih luas lagi, nilai-nilai positifnya kepada generasi muda kita khususnya. Om Mayung, pertanyaan terakhir saya sebelum kita melanjutkan ngopi-ngopi kita nanti. Ada sebuah ide besar apa lagi nih yang pengen benar-benar Om Mayung wujudkan di tahun ini atau tahun depan? Kalau di event besar itu saya pengen buat itu ide itu terbersih dari tahun 2000 setelah saya dari Aceh lah. Saya ingin membuat satu event besar di Senggigi itu, mudah-mudahan ini teman-teman banyak yang dukung, cuman masih gila, masih enggak mau ikut terlalu gila karena eventnya luar biasa. Itu eventnya 3 hari 3 malam. Itu judulnya sederhana sebenarnya, ini judulnya Senggigi Bike Week. Saya mau Senggigi turun dari Alberto sampai ke Pasar Seni itu tuh blek-blek acara motor, semua klub motor yang ada di Lombok itu ada di sana, dan semua kesenian itu ada di sana. Minimal di sana itu ada 5 panggung, 5 stage. Ya, stage. Dan tapi ini uniknya ini. Ya. Jalan raya Senggigi itu tidak boleh diganggu sedikit pun. Itu harus bebas hambatan. Tapi di sana ada acara. Bingung pasti. Bingung pasti. Nah, artinya jalan tidak di stop. Di stop. Ya. Itu masih bisa dilalui sama aktivitas siapapun. Normal. Ya, tapi ada hingar-bingar acara. Iya. Di sepanjang berapa kilo itu? Itu sepanjang kira-kira 5 kilo apa 3 kilo sampai Pasar Seni itu. Saya mau angkat lagi derajatnya Senggigi ini. Nih, Senggigi ini kayak begini sebenarnya. Mendukung program Dinas Pariwisata Lombok Barat khususnya untuk tagline-nya kembali ke Senggigi itu. Oh iya, itu dah. Tapi tentunya kita berharap pandemi segera berlalu supaya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala gitu ya. Bisa menghadiri menyelenggarakan dan menghadiri sebuah event kembali. Ya, itu saya mau eventnya itu tahunan sih sebenarnya. Soalnya saya selama ini lihat acara katanya seni Senggigi pasar seni setiap tahun itu. Festival Senggigi. Festival Senggigi kan ada bumbunya. Kasihan orang Senggigi. Kasihan kita orang Lombok loh. Lombok ini hebat. Kenapa kita nggak buat hebat? Luar biasa Lombok ini. Makanya
Orang-orang yang sudah jalan ke arah barat, dia akan tahu ceritanya langsung di kupingnya, bukan dengar dari radio, bukan lihat dari WA, bukan nonton dari TV. Jalan coba, siapapun itu, mungkin orang pariwisata lah, siapa. Saya nggak peduli dengan pariwisata. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak motor yang kepingin Pulau Lombok ini hebat lagi. Sederhana. Bangkit lagi pariwisatanya. Bangkit lagi. Oke, Om. Sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin Om Mayong sampaikan buat generasi muda, buat teman-teman bikers mungkin yang Om bisa sampaikan kepada komunitas kita juga di Jama-Jama TV, buat Jama-Jama People. Ada pesan yang Om ingin sampaikan? Sederhana pesannya, ayo kita bangkit lagi, jaga situasi dan kondisi keamanan dimanapun kita berada. Saya orang Lombok, saya harus jaga. Gimana jaga Lombok? Saya waktu di Jakarta, saya harus jaga Jakarta juga. Jakarta itu punya kita, Indonesia gitu. Terus, ayo kita maju terus, berkarya terus, apapun karya itu. Dimanapun bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita coba dan berpikiran positif satu aja. Terus belajar untuk membuat sesuatu, belajar, semuanya harus belajar bersyukur lah terutama. Orang-orang lupa bersyukur. Orang udah bangun pagi aja udah dia bisa bilang setan. Harusnya dia bersyukur ya. Tangan saya masih syukuri. Sampai ada lagunya kan. Syukuri apa? Benar. Mungkin itu aja. Oke, Jama-Jama People, demikian ngobrol seru kita bersama Om Mayong 6415. Dan seperti saya janji tadi, kita akan menyaksikan bagaimana Om Mayong melakukan test drive untuk sepeda 6415-nya ya. Terima kasih, selalu setia di Passion and Pride Jama-Jama TV. Jama-Jama People, Jama-Jama Wah. Jama-Jama, YouTube-nya Jama-Jama, beritanya Jama-Jama, obrolannya Jama-Jama, semua yang ada di sini terbaik dari Jama-Jama TV. Halo Jama-Jama, wah.